Ya, pemirsa, itu tadi indeks persepsi korupsi Indonesia yang turun 4 poin dari tahun sebelumnya. Bang Eriko, ada banyak kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, menteri, politisi. Terus apa hal berbeda yang bisa dilakukan oleh Paslon 03 untuk memberantas korupsi di negeri ini? Mbak Sylvia dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada maupun saudara-saudara saya yang ada di sini, yang mengajak seorang ahli hukum yang bersih dan benar itu kan cuman kita. Cuman Mas Ganjar dan gabungan dari partai-partai ini yang menentukan Pak Mahfud MD. Siapa yang tidak kenal Pak Mahfud MD? Monggo saja. Kalau mau dilihat dari mulai track recordnya, apa yang dilakukan, bahkan anaknya sendiri tidak diberikan privilege. Anak seorang menteri itu nyata. Dan kalau kita lihat Mas Ganjar dan Pak Mahfud, ada terlibat masalah korupsi? Adakah masalah hukum dan HAM? Tidak ada. Kalau mau bicara secara jujur, ya itulah yang sebenarnya yang dilakukan. Kenapa? Karena ke depan, begini loh Mbak Sylvia, ini perlu saya sampaikan kepada semua. Apa sih yang membuat satu negara itu menjadi maju, Kang Asep? Kepercayaan. Nah, bagaimana orang mau percaya kalau hukum tidak berjalan dengan misalnya sesuai dengan aturan yang ada, dengan benar, dengan baik, dengan adil. Sama seperti uang, apakah dijamin oleh emas? Tidak. Kan itu kan kepercayaan terhadap negara. Nah, kepercayaan terhadap negara itu faktor pertama adalah apa? Soal penegakan hukum, soal aturan main yang berjalan dengan baik. Jadi kehadiran Pak Mahfud yang menjadi jaminannya. Tapi banyak juga yang mengatakan selama Pak Mahfud jadi Menko Polhukam, belum bisa berbuat banyak juga. Bandingkanlah dengan Menko Polhukam sebelumnya. Kan itu. Kan harus comparisonnya begitu. Sama Mbak Sylvia mau dibandingkan, masa dibandingkan dengan Adinda Adipre, ya enggak cocok. Bidangnya aja berbeda, ya dibandingkan sesama presenter. Bukankah begitu Kang Asep? Sesuatu itu dibandingkan dong. Dan lihatlah latar belakang kehidupannya. Lihat dong track recordnya. Itu yang kita mau lihat. Masyarakat juga sudah cerdas kok. Tapi bisa melihat semua. Nyebut-nyebut Pak Mahfud tidak pernah memberikan privilege ke anak, itu nyindir-nyindir siapa itu? Lah, saya kan menyampaikan apa adanya. Ya kalau inilah, apa Adinda saya Adipre ini terus ke hal lain. Ya kalau hal lain saya tentu kan bukan di saat ini cocok membahasnya itu kan. Kita kan membahas soal hukum. Gus Jazil juga ngomong tadi, nanti pas debat kandidat ya boleh juga didampingin paman sama ayah, kan kayak nyindir-nyindir gitu loh. Tapi kan nggak sesuai aturan nanti kan, hanya boleh pasangan. Iya. Saya pikir nanti di debat itu kan soal nyindir, nyinyir, itu sekarang nggak intelektual. Saya lebih senang kalau kan di visi misi itu kan konsepsinya abstraksi yuridis kan bicara korupsi, demokrasi. Saya pengen demikian 3 kontestan ini gitu kan lebih baik diimplementasi, konkret dapat tindak lanjuti. Misalkan gini, kan periode-periode sebelumnya kita hafal siapa calon ketua KPK, siapa Kapolri, siapa Jaksa Agung, itu penegakan hukum. Tapi faktanya kan tanda petik terlibat. Nah, sekarang saya pengen di 3-3-nya ini nanti kelak tuh kalau bos-bosnya bapak-bapak kan, gimana sih supaya nggak terulang gitu. Jadi implementasinya supaya nanti pilih ketua KPK tidak transaksional. Kan terbukti 56 kemarin suara. Itu boleh dikatakan ketua KPK ini kebanyakan bermasalah loh. Yang tadi tidak aktif juga bermasalah. Saya tahu, saya buka semuanya. Nah, sekarang jangan sampai terulang para ketua KPK, tidak yang sekarang. Sebelumnya juga bermasalah berlain-lain. Nah, sekarang bagaimana capres-cawapres ini kelak janji kepada kami rakyat ya bahwa mereka tidak transaksional, bahwa kelak yang dipilih itu orang-orang ini, bukan orang-orangnya gitu kan. Kalau tadi disebut bahwa figur Prof Mahfud jaminannya. Saya kira gini, secara akademisi boleh, tapi yang tidak akademisi tidak jaminan. Terbukti juga yang praktisi ketua KPK, Hakim Agung, ya juga kan. Kang Asep, sebenarnya perlu ditanyakan. Sebenarnya kan fungsi wapres ini kan harus jelas kan. Itu ya, kewenangan diberikan oleh presiden. Nah, jangan sampai gini nanti. Jangan sampai nanti pemilihannya itu orang-orangnya gitu kan. Sekarang entah Pak Mahfud, entah Gibran, entah siapa Muhaimin ya. Kan mungkin bisa membantu presidennya. Jangan sekarang misalnya orang-orang pilihannya kelak menjadi penegak hukum, ternyata koruptor juga gitu kan. Nah, itu harus ada jaminan dari ketiganya. Justru itulah sebenarnya kenapa Profesor Mahfud diajak. Dan juga jelas Mas Ganjar menyampaikan bahwa tidak hanya sekedar hanya wakil presiden, tapi betul-betul memang memberdayakan dan betul-betul menjalankan. Karena kenapa? Sekali lagi, masa depan Indonesia ini betul-betul terhadap satu jaminan hukum yang baik, kan begitu. Tapi kan sekarang hukum tegak-tegakan, padahal kan penegak hukum itu tergantung dua, politik hukum, kesadaran. Ternyata politik hukumnya pembentukan undang-undang, harusnya kan ke sila kedua, memanusiakan keadilan, keberadaban. Ternyata kan semua membuat undang-undang. Saya boleh bicara boleh. sedikit. Mas Hasan dulu, baru kita ke Gus Jazil. Kalau saya sih menganggap ketiga pasangan ini itu pasangan yang bersih dan baik karena lolos jadi calon.
Kalau mereka ada satu saja bukan pasangan yang bersih dan baik, nggak mungkin lolos jadi calon. Ini prinsip dasar aja dulu. Tapi kalau kita bicara track record ada yang pernah dipanggil-panggil, ya pasangan kita belum pernah dipanggil. Pasangan lain kalau nggak satu, dua pernah dipanggil. Itu kok soal dipanggil-panggil. Gitu. Tapi kita harus akui bahwa mereka bersih. Karena walaupun dipanggil, tapi catatannya bersih. Gitu aja. Jadi kalau buat saya, ada insinuasi-insinuasi, ada tuduhan-tuduhan itu tidak layak. Apalagi sindir-sindiran untuk hal-hal yang menurut saya nggak ada pelanggaran hukum, ya. Mau didampingi paman, undang-undang nggak ada yang membolehkan didampingi paman gitu, kecuali pamannya jadi pasangan dia, jadi capres atau cawapres. Jadi menurut saya perdebatan itu kan kita harus menyajikan perdebatan yang bermutu, capres-cawapres. Tim suksesnya juga harus menyajikan perdebatan yang bermutu, bukan sekedar insinuasi, bukan sekedar nyinyir-nyinyiran. Buat saya itu tim ses itu juga mencerminkan capresnya, capresnya juga mencerminkan orang yang mendukungnya. Jadi dua-dua harus begitu. Kalau salah satu nyinyir-nyinyiran, menurut saya ya mungkin dua-duanya bisa jadi nggak bermutu, gitu. Oke, Gus. Ya, menurut saya jelas seperti ditampilkan tadi, indeks persepsi korupsi ini rendah sekali di bawah kepemimpinan Pak Jokowi periode kedua ini. Ini yang mau dilanjutkan. Tentu pasangan nomor 1 ingin melakukan perubahan dengan perbaikan sistem di semua kelembagaan penegakan hukum. Kami terus terang yang katanya dipanggil-panggil itu bagian dari yang disebut oleh Mbak Zilvi tadi, ada dugaan meskipun dibantah. Model-model kriminalisasi menggunakan itu, dan itu apa ya, dugaan Maksudnya, seperti itu. Instrumen hukum digunakan untuk menekan lawan. Ya seperti yang dibilang Pak Agus tadi. Itu fakta. Meskipun dibantah. Meskipun bahwa kasusnya sudah jalan. Tapi Anda tahu kalau itu fakta? ya, saya yakin Pak Agus tidak berbohong. Yang lebih baik sekarang ukur saja siapa yang lebih sering berbohong di Tapi negeri catatan ini. satu Pak Agus yang harus dibuka netral. Saya tidak nomor 2 ya. Ya sekarang persoalannya ketika Firly Bahuri kata penindakan, dia melanggar. Kenapa Pak Agus nggak berani nindak? Kenapa Pak Agus serahkan paling kepolisian? Itu catatan bagi saya kepada Pak Agus. Persoalannya tidak jantan kalau Pak Agus membuka sekarang. Harusnya ketika kejadian mungkin lebih hebat lagi. Pak Jokowi bisa diobrak-abrik ketika saat itu. Tapi bagi saya ketidakjantanan Pak Agus adalah kenapa ketika Firly dinyatakan oleh pengawas internal melanggar, kenapa nggak berani menindak? Termasuk dengan satu lagi Saud kan? Itu juga jadi persoalan bagi saya. Tapi menarik bagi saya gini, Pak Tejo ya. Saya kira kan supaya tidak ada dendam dari politik. Ketika siapapun pemenangnya misalkan EKTP dibuka ya. Kemudian formula dibuka, dus Indomie dibuka, HAM dibuka, jangan dendam di situ. Harus terbuka. Makanya harus ada keberanian dan mengangkat penegak hukum. Jangan sampai nanti kasusnya formula dibuka, kardus Indomie dibuka, HAM dibuka, EKTP dibuka. Akhirnya sebut nyinyiran lagi. Ini dendam. Makanya memilih tadi penegak hukum Jaksa Agungnya jangan berkaitan dengan partai politik. Karena kita pengalaman Ya, 2 mungkin periode. harus Kang Asep kali yang harus jadi Jaksa Agung kan? Kalau kita lihat kan memang sudah jelas yang divisi siap ini misi kelihatan kita. ya, boleh juga kan? Divisi misi Amin sudah jelas tidak akan tebang pilih. Dan jelas kalau indeks persepsi korupsinya seperti itu tantangan bagi. Kenapa kita menggunakan tagline perubahan? Dimulainya dari situ. Dari perkara-perkara hukum, penanganan masalah hukum, pejabat-pejabat yang membidangi di bidang hukum, ternyata kena masalah semua. Itu artinya ada soal di kepemimpinan yang ada. Oleh sebab itu Pak Anies dan Gus Muhaimin ingin menunjukkan kepemimpinan yang baik dalam mengelola negara ini. Maksudnya dimulai dari leadershipnya ya? Nah, kan cuman problemnya begini Gus ya. Kita ini kan agak sulit untuk mempercayai politisi itu 100% ya. Kalau dikasih skor 1 sampai 10 mungkin kepercayaan pada politisi itu cuma 4 ya. Kenapa 4? Karena seringkali politisi itu berbeda betul apa yang disampaikan dengan realitas politiknya. Hampir semua pejabat publik. Jadi sekalipun visi misi itu setebal sampai ke langit begitu, oke, kita baca sebagai kajian akademik gitu ya. Tapi pada level implementasi kita tidak bisa menutup mata. Mereka-mereka yang sedang menjabat, menang pemilu,
menang pileg, menang pilpres, dan menang pilkada, seringkali tidak pernah menjalankan apa yang sudah ada dalam visi misi. Apa yang bisa dibuktikan kepada publik bahwa visi misi yang ada itu bisa dipertanggungjawabkan dan bisa ditagih di tengah jalan. Oke. Kalau tidak Bahasa sesuai dengan sederhana tahu nggak? Bahasa sederhananya, mereka minta dipilih, minta didengar, sudah terpilih nggak mau dengar. Oke, Bang Eriko dijawab dulu. Ya, Kang Asep, mungkin Anda harus jadi ikut caleg. Oh, nggak bisa, nggak berani. Lah, ya inilah. Jangan dibalik. Nah, jadi artinya, Dijawab Saya yang takut jadi pertanyaannya. Mas. Implementasinya Jadi bagaimana Mas itu Bang Eriko, Eriko? ya saya di narasumber, kalau masuk politisi saya di narapidana. Begini. karena memang berbicara sangat mudah. Tidak mungkin seseorang dipilih kalau tidak ada kesukaan kepada seseorang itu. Jadi, tadi saya sudah sampaikan, kalau mau dikomparasi, jangan mengkomparasi seperti cara-cara ini. Komparasilah Menko Polhukam yang sekarang dengan yang dulu. Nah, kenapa saya sampaikan tadi track recordnya jelas? Ayo saya sampaikan Kang Asep. Di antara 3 pasang ini, menurut Kang Asep, siapa yang paling baik track recordnya? Siapa yang paling bersih? Tadi bilang EKTP, sudah disampaikan, bersih. Ya tinggal Ganjar. dibuka kan, Bah, keterlibatan AKTP kan banyak kan, silakan. maka sedang dibuka. Lah, harusnya, karena masing-masing kan ada begini, cacat hukum kan itu. Anda kan ahli hukum. Enggak, saya mengerti hukum aja. Loh, inilah. Ya. Baru apa sudah menghindari. Ini tadi Oh enggak, berarti enggak. bukan hanya Gini, kan politisi. ada persoalan Berarti hukum. ada Calon dari seorang calon Anda kan orang ada soal hukum hukumnya harus yang dibuka. Ini menghindar, soal kan hukum begitu. dibuka. Ini soal Nah. hukum harus dibuka. Jadi jangan Jadi ketika begini. ada dendam. Ketika Oke. ini menang Nah. perusahaan hukum dibuka, Oke. balas dendam. Substansi Harus Kang dibuka Asep proses hukum adalah- biar siapa, clear. Ya. siapa yang mau balas dendam di sini tidak ada. Tapi benar katakan benar. Jadi jangan mengada-ngada. Kita lihat semua track record. Kalau memang salah, salah. Nah, sekarang ini salah dianggap tidak salah. Baik. Tapi tidak salah. Pertanyaannya dianggap begini salah. sebetulnya. Nah, simple Yang sebenarnya. dimaksud Kang Asep adalah apakah akan ada komitmen nanti semua kasus hukum yang tertunda atau yang belum clear akan dibuka secara tuntas siapapun nanti dan akan betul-betul diselesaikan tanpa pandang ini kasusnya kawan atau ini kasusnya lawan. Mas Hasan dulu. Menurut saya itu pasti dilakukan. Tapi kan publik juga harus belajar. Jadi ada insinuasi yang sebenarnya itu trial by press. Sudah diadili dulu oleh publik. Kalau misalnya nggak ada buktinya dibilang, wah ini penegak hukumnya nggak benar. Padahal mungkin juga buktinya nggak ada. Itu kan sama yang terjadi sama Mas Ganjar. Diisukan macam-macam, buktinya nggak ada. Tapi sudah ada trial by public, by press, dan segala macam. Ketika itu misalnya nggak dilanjutkan, dianggap berpihak. Jadi ini juga harus kita lihat dengan fair. Kalau yang ada barangnya, buktinya diambil kok. Kalau yang nggak ada barangnya, Caimin aman kok. Nggak ada barangnya, Mas Anies aman kok. Mas Ganjar aman-aman aja kok. Jadi menurut saya ini fair. Jadi komitmen ini untuk melanjutkan. Nah, terkait dengan indeks korupsi. Kalau kita mau fair, indeksnya turun naik kok. Ketika naik dipuji nggak? Enggak juga, nggak dapat apresiasi. Jadi tahun lalu naik kok. Tahun ini turun, mungkin tahun depan naik. Di zaman kepemimpinannya Pak Prabowo, bisa jadi naik. Kita kalau mau fair, grafiknya turun naik. Grafik hari ini 34, dengan tahun 2014, 2015 ketika Pak Jokowi memimpin awal, grafiknya nggak jauh beda. Kalau angka awal tahun 2014 dibandingkan dengan angka hari ini, nggak jauh beda. Tapi beda ketika sebelum pembentukan perubahan undang-undang KPK kan? Iya, Hasil oke. perubahan undang-undang KPK. Tapi tahun lalu naik kok. berantakan KPK-nya kan? Iya, tahun lalu naik. Jadi gini, kalau kritik ini menurut saya harus kritik yang objektif. Kenapa? Tiga-tiganya bagian dari pemerintah kok. Menurut saya tiga-tiganya menyumbang juga untuk indeks persepsi korupsi. Dan itu harus dikelirkan, jangan setiap pemilu diungkap lagi. Setelah selesai kan buka aja semuanya kan, memang nggak ada masalah. Kalau udah masalah selesaikan cara hukum, bukan selesaikan cara adat. Jadi yang menyumbang indeks persepsi korupsi itu bukan Pak Jokowi sendiri. Oke. Tapi bagian dari penyokong ketiga calon ini menyumbang untuk indeks persepsi korupsi PD hari ini. Perjuangan, Karena PKB semuanya juga bagian menyumbang dari berarti. pemerintah. Gimana Iya. itu Gus? Ya tentu, karena pemerintahan ini eksekutifnya ada presiden, dia bertanggung jawab untuk itu. Kami juga ikut membantu Pak Jokowi untuk menang. Dan kami tidak ingin Pak Jokowi juga gagal. Kita tidak ingin melihat indeks korupsi yang turun. Terus begitu turun kita harus bertanggung jawab. Ya harus. Karena oleh sebab itulah kami menyodorkan perubahan untuk merubah keadaan ini. Jadi bukan berarti kita lari dari tanggung jawab, menyalah-nyalahkan. Tidak, ini faktanya seperti itu. Menurut saya hari ini lembaga-lembaga hukum yang ada seperti disampaikan Pak, semuanya berkasus. Di Mahkamah Agung, di BPK, Oke. di KPK, di Kejaksaan Agung, di kepolisian. Aduh, terlalu apa ya?
istilahnya kita sebagai negara hukum, malu kita untuk bilang kita negara hukum. Baik. Akhirnya ada sebagian bilang ini negara kekuasaan. Semua diatur-atur seperti kecurigaan Kang Asep tadi. Ketua KPK diatur, jadi kejaksaan diatur-atur. Oleh siapa? Ya, di sini presidensial. Pasti orang menghubungkannya dengan presiden. Kami kan cuma pembantu. Kami ikut memenangkan. Kekecewaan kami tidak seberat kecewaannya Pak Eriko tentu. Jadi, Ya kan, tetapi kan kita harus tahu bahwa di politik itu seperti disampaikan Pak baik. Adi tadi, itu seringkali terjadi. Intinya Kami- penanggung jawab terbesarnya presiden begitu maksud Gus Jazilul kan? Ini presidensial, ya. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali karena Oke. tema debatnya banyak, bukan hanya soal hukum, korupsi, tapi ada satu lagi yang juga menarik adalah HAM. Nanti kita akan bahas lebih jauh pemirsa, usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.